Apa sih keuntungannya dengan menggunakan teknologi VLAN? Jadi yang pertama adalah keuntungannya meningkatkan security atau meningkatkan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Jupriyadi, dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan virtual LAN atau yang lebih dikenal dengan VLAN. Adapun tujuannya adalah yang pertama, Anda dapat menjelaskan apa itu VLAN dan tujuannya dari teknologi VLAN ini apa. Kemudian yang berikutnya adalah Anda bisa menjelaskan bagaimana paket dari sebuah VLAN itu diteruskan ke VLAN yang lain. Dan yang berikutnya adalah bagaimana implementasi VLAN di dalam sebuah sistem jaringan. Mulai dari konfigurasi switch, kemudian konfigurasi trunk, dan troubleshooting VLAN. Oke, baik, yang pertama, istilah VLAN atau virtual LAN ya, itu merupakan salah satu teknologi di dalam jaringan komputer di mana tujuannya adalah membagi segmen atau membagi jaringan. Kalau kita lihat di dalam slide, di situ ada sebuah gedung yang terdiri dari 3 lantai. Kemudian di masing-masing lantai itu ada perangkat komputer dengan bagiannya masing-masing. Jadi kita lihat bahwasanya di dalam satu lantai itu kita bisa membagi jaringan yang ada menjadi 3 bagian. Jadi dengan menggunakan satu perangkat switch, ada 3 bagian jaringan yang akan terbentuk. Nah, kemudian juga di lantai 1, 2, dan 3 itu juga sama. Ada 3 jaringan ya, ada 3 network. Meskipun kalau kita lihat secara fisik ya, semua perangkat itu terhubung ke dalam sebuah switch. Tapi pada dasarnya antar perangkat PC itu tidak terhubung antara satu dengan yang lain. Antar PC itu akan terbentuk yang namanya VLAN atau virtual LAN. Bahwasanya kita lihat ya, bahwasanya di dalam fisik yang sama ya, di dalam topologi fisik yang sama itu memungkinkan dipecah atau dibagi ke dalam beberapa jaringan. Nah, ini VLAN. Kemudian VLAN ini bekerja pada layar kedua. Jadi VLAN ini merupakan logical partisi logik gitu ya. Partisi logik di layar kedua dari network. Oke, kemudian apa sih keuntungannya dengan menggunakan teknologi VLAN? Jadi yang pertama adalah keuntungannya meningkatkan security atau meningkatkan keamanan. Kemudian yang kedua adalah menghemat cost ya, menghemat cost. Jadi kita bisa membagi beberapa jaringan secara logik ya, meskipun terhubung secara fisik. Artinya kalau kita butuh 3 buah jaringan, kita tidak harus membutuhkan fisik sebuah switch itu 3 buah atau 3 unit. Jadi bisa menggunakan cukup 1 unit saja. Nah, kemudian juga performanya akan lebih baik dan memiliki broadcast domain yang lebih kecil. Jadi antar VLAN meskipun secara fisik itu terhubung, tapi antara klien atau PC itu tidak akan saling mengganggu ya, tidak akan saling mengganggu. Karena memang broadcast domainnya itu berada di masing-masing VLAN yang akan kita buat. Kemudian yang berikutnya adalah manfaatnya adalah yang paling penting adalah mudah untuk diimplementasikan. Jadi dengan VLAN ini ya,
kita memiliki jaringan, dapat dengan mudah diimplementasikan teknologi VLAN. Nah, kemudian untuk VLAN itu sendiri itu terdiri dari 4 tipe. Yang pertama adalah default VLAN, ya, atau yang dikenal dengan VLAN 1 gitu ya. Bahwasanya semua switch, semua perangkat switch itu seluruh portnya itu menjadi anggota atau masuk ke dalam VLAN 1 secara default. Kemudian yang kedua adalah tipe VLAN yang kedua adalah data VLAN. Data VLAN ini biasanya dibuat untuk tujuan spesifik ya dari sebuah device. Ya, misalnya seperti untuk VoIP atau untuk akses internet dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, tipe VLAN yang ketiga adalah native VLAN. Jadi VLAN ini dibuat untuk meneruskan semua paket atau traffic dari sebuah VLAN yang tidak memiliki tag atau tidak memiliki tanda. Jadi ketika ada VLAN yang tidak memiliki tanda, itu akan dilewatkan ke dalam native VLAN. Dan kemudian yang terakhir itu adalah manajemen VLAN. Jadi VLAN ini dibuat untuk meneruskan paket yang digunakan untuk manajemen dari sebuah jaringan. Misalnya seperti SSH, kemudian SNMP, dan syslog ya. Nah, secara default VLAN 1 itu juga disebut sebagai VLAN manajemen. VLAN 1 itu juga sebagai default VLAN. Jadi kalau kita lihat di sebuah perangkat ya, dengan menggunakan perintah show VLAN brief, itu semua port yang ada di perangkat switch tersebut itu akan berada di dalam VLAN 1 atau berada dalam VLAN default. Baik, berikutnya bahwasanya dengan adanya VLAN tadi dikatakan keuntungannya adalah salah satunya adalah memiliki broadcast domain yang kecil. Jadi kalau dilihat di gambar ya, pada gambar di situ berada dalam satu buah perangkat switch, kemudian ada 24 komputer ya. Dari 24 komputer, kalau tanpa adanya teknologi VLAN, maka 24 komputer ini berada di dalam satu broadcast domain. Artinya ketika ada satu komputer mengirim pesan broadcast, maka seluruh komputer itu akan menerima pesan broadcast yang dikirimkan. Nah, dengan adanya teknologi VLAN, itu tidak akan terjadi. Jadi misal seperti di gambar, ada 3 VLAN ya, ada 3 VLAN. Jadi masing-masing VLAN itu terdiri dari 8 PC atau 8 komputer. Nah, ketika salah satu PC atau salah satu komputer melakukan broadcast, maka yang menerima pesan broadcast itu hanyalah komputer yang berada di VLAN tersebut. Jadi kalau di VLAN 10, maka yang menerima ketika ada pesan broadcast di VLAN 10, maka yang menerima pesan broadcast itu hanya VLAN 10 saja. Jadi hanya 8 PC ya, hanya 7 PC saja yang menerima pesan broadcast, yang lainnya tidak akan menerima, sehingga tidak akan mengganggu dan meningkatkan performa ya, dengan meminimalisir atau mengecilkan broadcast domain. Oke, kemudian di dalam VLAN kita kan bisa membuat VLAN di dalam sebuah switch itu tidak hanya satu, bisa banyak ya. Bisa banyak VLAN yang kita buat. Nah, untuk melewatkan beberapa VLAN atau lebih dari satu VLAN, ada yang namanya teknologi VLAN trunk ya. Jadi VLAN trunk ini adalah VLAN ya atau port ya yang digunakan, port yang berada di dalam switch yang digunakan untuk mengirimkan paket multiple VLAN. Jadi VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 atau VLAN 100 itu dilewatkan ke dalam satu jalur. Kalau kita lihat di topologi yang ada di gambar ya. Nah, yang disebut dengan VLAN trunk itu yang mana? Di situ ada port 01 dan 03 ya. Yang di arah panah ya, itu ada 2 port. Nah, port itulah yang disebut dengan VLAN trunk. Nah, kemudian kalau kita lihat di sebelah kiri dan kanan gambar, di situ ada 3 VLAN. Ya, 3 VLAN.
Nah, 3 VLAN ini nantinya akan dilewatkan paketnya melalui satu jalur saja yang disebut dengan VLAN trunk ya. Jadi 3 VLAN dilewatkan melalui satu jalur, tidak menggunakan 3 jalur, jadi cukup menggunakan satu jalur saja. Nah, ini yang disebut dengan VLAN trunk. Nah, VLAN trunk ini standar yang digunakan itu menggunakan 802.1key. Jadi protokol yang digunakan adalah 802.1key. Kalau kita lihat link antara switch 1 ya di topologi ya, antara switch 1 dan switch 2, kemudian antara switch 1 dan switch 3, itulah yang disebut dengan VLAN trunk, di mana akan membawa VLAN 10 atau akan melewatkan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 99. Nah, meskipun secara fisik ya, secara fisik itu terhubung seperti ini ya, secara fisik terhubung secara langsung, tapi sebenarnya antar VLAN itu tidak terhubung ya. Antar VLAN itu tidak terhubung. Jadi antara bagian fakultas ya, di situ ada faculty dan guest tamu, ya itu tidak akan terhubung meskipun secara fisik terhubung, tapi secara logik tidak akan bisa nyambung antara PC fakultas dan PC tamu. Nah, kemudian dengan adanya VLAN ya, dengan adanya VLAN ini maka broadcast domainnya itu akan lebih terkontrol ya, seperti disampaikan tadi bahwasanya dengan adanya teknologi VLAN ini mengurangi broadcast domain. Jadi kalau misalnya seperti digambar ya, seperti digambar itu ada 2 VLAN. Ketika ada broadcast di VLAN 1, maka VLAN yang lain itu tidak akan menerima ya, tidak akan menerima pesan broadcast. Nah, kemudian bagaimana mengidentifikasi bahwasanya VLAN ini masuk ke dalam VLAN berapa atau paket ini berada di VLAN berapa? Jadi teknologi yang digunakan adalah teknologi tagging atau memberi tanda gitu ya. Di setiap header ya, di header dari paketnya, ketika kita menerapkan teknologi VLAN, maka di header paketnya itu akan dimodifikasi. Di dalamnya akan disisipkan yang namanya tagging atau istilahnya adalah VLAN tagging ya, VLAN tagging. Jadi akan diberi tanda paketnya. Ini VLAN berapa? Kalau misalnya paketnya VLAN 10, maka yang menerima broadcast pesannya adalah VLAN 10. Kalau ternyata tag-nya nanti VLAN 20, maka akan diteruskan ke dalam VLAN 20. Dan ketika VLAN 30, maka akan diteruskan ke VLAN 30 dan seterusnya. Nah, ini berdasarkan tagging. Jadi meskipun dia berada di secara fisik terhubung dalam secara langsung ya, tapi logiknya berbeda karena diberi tanda. Ini sesuai dengan tandanya. Nah, kemudian di dalam VLAN kita mengenal istilah native VLAN ya. Native VLAN itu adalah VLAN yang digunakan untuk meneruskan paket-paket VLAN yang tidak memiliki tag ya, tidak memiliki tanda. Jadi ketika ada paket yang tidak memiliki tanda, maka akan dikirimkan melalui jalur native VLAN. Nah, di dalam Cisco native VLAN itu default-nya adalah di VLAN 1. Oke, baik. Bagaimana untuk implementasinya? Implementasi dari VLAN ini sangatlah simple ya, sehingga banyak digunakan. Banyak digunakan baik itu di ISP ya ataupun di instansi-instansi. Karena memang simple ya, simple dan memiliki performa yang baik. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.